semuanya. Kita dari kelompok 13 mata kuliah Introduction to Entrepreneur and Business. Perkenalkan, nama saya Wesley Dilan Yanada. Nama saya Giovanni Mamriski. Nama saya Hendri Dava. Di video kali ini kita sedang bersama dengan para owner dari Grafikuk ya. Mungkin bisa dikenalin nama dari masing-masing ownernya. Saya Steve. Saya selaku direktur dari Grafikuk. Gumilar dari direktur operasional. Dani, direktur juga. Saya Taufik sebagai di Grafikuk sebagai komisaris. Saya Riki, saya juga komisaris. Nah, di video kali ini kita akan melakukan wawancara terkait dengan bisnis dari Grafikuk. Mulai dari bagaimana mereka menemukan ide-ide dan sebagainya. Bisnis Grafikuk itu tuh bisnis apa sih itu? Jasa kita itu bentuknya kan template design. Jadi yang artinya kalau dia bahasa Indonesia kan itu adalah desain siap pakai. Jadi kita merancang desain buat desain siap pakai. Jadi biar kayak UMKM bisa dengan mudahnya menggunakan desain yang bagus gitu. Kan yang kita tahu untuk mencapai desain yang bagus itu perlu desainer yang mahal. Tapi dengan adanya template desain itu si desainnya bakal jadi memudahkan klien untuk mendapat desain bagus tanpa harus mahal gitu. Kayak gitu. Gimana sih awalnya bisa nemuin passion dan motivasi buat mulai bisnis itu gitu? Pertama passionnya karena kita berlima berangkat dari graphic design. Dari mulai kuliahnya sampai kerjanya, kita pernah sempat kerja di multinational company. Terus dari sana kita kayak akhirnya pisah berlima, itu kan masing-masing dulu secara 5 tahun. Setelah 5 tahun kita akhirnya kayak ketemuan lagi buat bikin perusahaan ini. Lalu Om, kalau boleh tahu nih, kalau misalnya buat peluang dan ide bisnisnya waktu awal-awal tuh kayak gimana sih terbentuknya gitu? Peluangnya sendiri kan ya, orang kebutuhan niche-nya banyak nih, kebutuhan template desain karena UKM itu butuh yang desain cepat. Katakanlah misalnya brand sepatu baru atau brand restoran baru makanan tidak mungkin nyawa cepat dan dia butuh feed harian Instagramnya. Nah kita bikinin tuh. Jadi ceritanya guide desainnya kayak gimana gitu ceritanya. Jadi artinya si usaha kecil menengah ini bisa jalan tanpa cost-nya kecil kan gitu ya. Buat desain hasilnya bagus gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana sih Om pas pertama jalanin bisnis ini? Sempat nggak sih ngecek dulu apakah bisnis ini bakal visible atau enggak? Kalau iya, gimana sih caranya gitu? Kalau dari visibility-nya kan kita ada background yang dari kemarin itu ya, yang dari perusahaan multinasional kemarin. Jadi kita udah memang research dapat dari mereka juga. Dari sana kita tambahin principal design dari kita seperti apa. Kemudian kita running dulu bisnisnya dengan trial dengan masing-masing punya studio dulu waktu itu tuh. Dari trial di sana tuh kita bisa memprediksi untuk pengerjaan ke depan seperti apa gitu. Jadi misalnya dulu studio saya sama studio Pak Gumi dan studio Pak Dani masing-masing kita expand dibentuk gaya desain yang berbeda gitu. Kita lihat dulu misalnya gaya desain saya seperti apa, gaya desain Pak Gumi seperti apa, gaya desain Pak Dani seperti apa. Di Grafikuk ini si prinsipal kita disatuin sama visibilitas tersebut. Kemudian kita lihat juga dari market share-nya. Entah itu market share-nya dari misalnya beberapa partner kita dari marketplace atau misalnya dari perusahaan-perusahaan yang memang support di bidang desain. Itu sih. Oke, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh tahu nggak sih model bisnis apa yang dipakai di sini dan boleh tolong dijelasin nggak kayak kenapa milih model itu gitu? Nah, untuk bentuk model bisnisnya kita milihnya bootstrap. Pertama karena kita gabungan yang 5 prinsipal tersebut ya. Jadi yang tadinya bentuk bisnisnya akan seperti ini, kita punya prinsipal yang berbeda, yang mungkin bisa bilang berbeda juga dari yang lain, makanya kita satuin aja. Terus kedua, kita nggak perlu investor tuh agar kita bisa memiliki kekuasaan penuh untuk perusahaan ini. Kemudian minim risiko. Terus nih Om, kalau boleh tahu, kira-kira kalau pesaing atau persaingannya tuh banyak gak sih kalau di bisnis ini? Terus kira-kira kayak tantangannya apa? Atau mungkin ada peluangnya lagi di balik dari pesaing itu? Pesaingnya? Jadi kalau kita... Jadi pesaing itu sebenarnya kita ada nanti gitu ya. Mungkin kayak ada level-levelnya ya. Jadi ceritanya sekarang kita masih dalam tahap level 1 di mana step bisnis kita pertama itu kan sekarang lagi pengembangan branding kita lah.
di dunia marketplace gitu, cari di marketplace dan sambil mengembangkan ke bisnis to bisnis gitu. Jadi kita istilahnya berjualan desain kita disimpan di marketplace, otomatis saingan kita adalah studio desain juga yang mempunyai ciri khas yang sama dengan kita gitu, atau dengan studio desain juga yang sama-sama jual juga di marketplace. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau Graphic Cook sendiri ini punya paten nggak atau hak cipta buat bisnis ini? Kalau ada itu patennya itu buat apa aja gitu? Ya, beberapa item yang memang bisa dibilang hot kita pasti hakiin sih itu. Karena menghindari pembajakan juga gitu nanti ke depannya seperti itu. Oke, buat pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak nyambung ya Om. Menurut kalian penting nggak sih punya paten atau kekayaan intelektual buat ngejalanin usaha ini? Ya penting karena apa ya, kalau misalnya apa yang kita buat tuh harus ada unsur yang apa ya, ada badan hukumnya lah. Selain dari perusahaan yang company-nya kita udah ada badan hukum, dari beberapa karya kita juga ada badan hukum yang memang biar lebih long last gitu. Lalu lanjut lagi nih Om, kalau misalnya kira-kira kalau buat masa depan nih ada prediksinya nggak ya kalau misalnya si bisnis ini tuh bakal kayak bagaimana gitu? Apakah bakal nambah cabang mungkin atau tambah besar mungkin? Kalau kita lihat dari bisnisnya masa depannya gitu ya, dari market share yang kita lihat ada di marketplace di luar sana, ini masih sangat hijau lah, masih sangat bagus gitu untuk yang lain juga untuk memulai, sangat terbuka, besar lah. Ya, sekian video wawancara kami dengan para owner dari Graphic Cook. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan ilmu yang telah diberikan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.